it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Selamat sore Bapak Ibu Tutor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nini Fitri Demasi dengan NIM 8602989597, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan adalah memanusiakan manusia, namun agar pendidikan itu menjadi ilmu yang kokoh, benar, dan bermanfaat, yang memerlukan landasan yang kuat, itu filsafat ilmu. Hubungan keduanya bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Berikut adalah poin yang saya jelaskan, yaitu promosi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak boleh sekadar menjadi kumpulan cara mengajar semata. Disinilah peran filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan penegas. Dalam hal eksistensi, filsafat ilmu menjamin bahwa pendidikan adalah sebuah ilmu yang berdiri sendiri, memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang, dan memiliki sistem pengetahuan yang terstruktur, bukan sekadar kebiasaan atau mitos. Kemudian pada keilmiahan, yaitu filsafat ilmu menguji apakah teori pendidikan itu diperoleh lewat metode yang sah, logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang memastikan bahwa teori belajar atau teori kurikulum yang kita pakai itu benar-benar ilmiah, bukan sekedar asumsi sembarangan. Kemudian hal nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Ia mengawasi agar segala ilmu dan teknologi pendidikan yang dikembangkan tetap berlandaskan etika, moral, dan nilai-nilai kebaikan, tidak merugikan peserta didik. Jadi, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi ilmu yang sah, benar, dan bermoral. Kemudian, poin yang kedua yaitu pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kedua hubungan ini bersifat balik. Jika filsafat memuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat filsafat ilmu. Mengapa demikian? Karena pendidikan adalah lapangan uji nyata dari gagasan-gagasan filsafat. Gagasan filsafat hanya akan tetap menjadi wacana di atas kertas jika tidak diterapkan melalui pendidikan. Konsep-konsep filsafat ilmu dipraktikkan dan dilihat dampaknya pada manusia. Misalnya ketika filsuf berteori tentang kebebasan berpikir, maka di dalam pendidikanlah teori itu diterapkan lewat metode pembelajaran yang aktif dan kritis. Penerapannya berhasil melahirkan manusia yang cerdas dan berkarakter, maka filsafat itu pun berkembang dan semakin kaya pemikirannya. Pendidikan menjadi bukti hidup bahwa filsafat itu relevan dan mampu menjawab kebutuhannya manusia. Ada pun yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan melalui tiga pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, ontologi, apa yang dikaji. Ini adalah pisau yang membedah hakikat pendidikan saat ada masalah. Misalnya, apakah siswa itu wadah kosong atau benih yang tumbuh? Ontologi menjawab hakikat. Ini menentukan bagaimana kita memperlakukan siswa, apakah hanya mengisi materi atau membimbing potensi. Kemudian epistemologi, bagaimana cara memperolehnya. Ini membedah cara dan metode. Jika ada masalah, mengapa siswa sulit paham. Epistemologi menganalisis apakah metode mengajarnya sudah benar, apakah bukti kebenarannya sah, dan bagaimana cara menguji keberhasilan belajar. Kemudian aksiologi, untuk apa dan apa gunanya. Ini membedah nilai dan tujuan saat pendidikan dianggap gagal menghasilkan karakter. Yang aksiologi bertanya untuk apa pendidikan ini diselenggarakan, apakah sudah bermanfaat dan beretika. Dengan tiga pisau ini, masalah pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaan, tapi dibedah sampai ke akarnya untuk mencari solusi yang tepat. Kemudian pun yang keempat yaitu contoh konkret penerapan dalam memperkuat ilmu filsafat itu. Yang pertama, contoh yang pertama dalam penyusunan kurikulum.
Saat pemerintah menyusun kurikulum merdeka, filsafat ilmu bekerja di baliknya. Secara ontologi, kurikulum ini menyadari hakikat siswa berbeda-beda potensi. Secara epistemologi, ia menerapkan cara belajar yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Secara aksiologi, tujuan bukan sekedar nilai akademik, tapi pembentukan karakter dan kompetensi yang berguna bagi hidupnya. Jadi, kurikulum ini kokoh karena dibangun di atas landasan filsafat yang jelas. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek secara sadar atau tidak, ia menerapkan filsafat. Ia meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Ontologi, ia menggunakan metode tanya jawab dan eksperimen epistemologi, dan ia ingin siswa terampil dan bekerja sama. Aksiologi, tanpa landasan filsafat pembelajaran hanya akan jadi rutinitas rutin yang membosankan. Berikut kesimpulan, yaitu filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Filsafat ilmu menjadi fondasi, pengawas, dan alat analisis yang menjamin ilmu pendidikan tetap kokoh, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi wadah nyata yang menguji dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat agar tetap hidup dan relevan. Tanpa filsafat, pendidikan buta arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya sekedar angan-angan. Demikian hasil presentasi singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.